Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah sarapan. Nah, sebelum kita memulai proses konseling, ada baiknya kita memulainya dengan doa. Untuk kali ini doa akan saya pimpin sendiri. Itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari saya, kemudian dilanjutkan oleh teman di sebelah kiri saya, dan nantinya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, perkenalkan, nama saya Fauzia Safitri. Teman-teman bisa panggil saya Kak Zia, Ibu Zia, atau siapapun senyamannya teman-teman. Boleh? Boleh. Selanjutnya saya persilahkan. Oke, kenalkan nama saya Ainun. Halo Kalimun. Kenalkan nama saya Nuzul. Halo Zul. Kenalkan nama saya Desi. Halo Desi. Kenalkan nama saya Najwa. Halo Nazwa. Kenalkan nama saya Ila. Halo Iwan. Perkenalkan nama saya Fani. Halo Fani. Kenalkan nama saya Diva. Halo Diva. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, saya mau bertanya dulu, teman-teman di sini sudah pernah melakukan konseling kelompok ataupun mendengar tentang konseling kelompok ini? Belum. Oke, belum pernah ya. Nah, oke, saya jelaskan sedikit. Jadi, konseling kelompok ini merupakan suatu layanan yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, di dalam dinamika kelompok ini, jadi teman-teman bebas memberikan pendapatnya tentang apapun hal yang akan kita bahas nanti. Jadi, teman-teman tidak perlu ragu untuk menyampaikan pendapatnya, tidak perlu takut nanti salah kata. Jadi, kita di sini sama-sama saling mengeluarkan pendapat masing-masing. Nah, di sini saya bertindak sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Sampai sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya dalam konseling kelompok kita juga dibatasi oleh waktu. Saya mau memberikan penawaran waktu 45 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, baik. Nah, dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang perlu kita perhatikan bersama. Itu ada 3 asas. Yang pertama, asas kesukarelaan, di mana teman-teman melakukan konseling ini secara sukarela tanpa adanya paksaan atau dorongan dari orang lain. Nah, teman-teman di sini apakah melakukan konseling ini secara terpaksa? Iya. Oke, baik. Berarti teman-teman di sini melakukannya secara sukarela. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi saya meminta kepada teman-teman untuk menceritakan ataupun memberikan pendapatnya secara terbuka. Dan yang ketiga itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi teman-teman tidak perlu takut kalau nantinya apapun yang kita bahas di sini terkait pengalaman pribadi yang teman-teman ceritakan nantinya, itu teman-teman tidak perlu takut akan tersebar keluar. Tapi kita di sini juga harus sama-sama sepakat untuk menjaga kerahasiaan dari apapun yang kita bahas pada hari ini. Apakah teman-teman sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini? Sepakat. Nah, selanjutnya dalam konseling kelompok ini kita menggunakan teknik diskusi kelompok. Dan tema yang akan kita bahas pada konseling kali ini yaitu burnout akademik atau kelelahan dan kejenuhan dalam belajar. Teman-teman sudah ada yang pernah mendengar tentang burnout akademik ini? Belum? Oke, baik, saya jelaskan sedikit. Jadi, burnout akademik ini seperti yang sudah saya bilang tadi bisa disebut juga dengan kelelahan ataupun kejenuhan belajar. Jadi, kenapa seseorang ini bisa mengalami yang namanya burnout akademik? Itu bisa jadi karena dia melakukan
waktu. Misalnya ini Kak Ainun ya, misalnya Kak Ainun mengerjakan tugas matematika bersamaan dengan tugas kimia. Jadi di sini Kak Ainun pusing mana yang seharusnya duluan saya kerjakan. Jadi di sini dia lelah, juga bisa burnout akademik ini juga bisa dikatakan kejenuhan. Jadi teman-teman biasanya jenuh dalam membaca buku ataupun belajar, itu bisa dikatakan dengan burnout akademik. Sampai sini paham? Paham. Oke. Terus ada yang namanya ciri-ciri dari burnout akademik. Yang seperti sudah saya katakan tadi, yang pertama itu kelelahan emosional. Jadi kan selain tadi ada kelelahan dalam belajar ini, kita juga kan bisa merasakan kelelahan secara emosional. Terus juga ada depersonalisasi yang seperti saya bilang tadi, terus juga penurunan dalam peningkatan kerja atau dalam mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya di sini saya ada sebuah video atau film pendek yang akan kita nonton bersama-sama. Boleh saya putar? Boleh. Lihat. Ya, bisa. Tadi kan kita sudah sama-sama menonton atau melihat video tentang burnout akademik. Jadi saya mau tanyakan kepada teman-teman, apa yang bisa teman-teman ambil dari apa yang kita nonton bersama tadi? Kalau dari saya, Pak, itu kayak yang kita bahas tadi mengenai kelelahan akademik ya. Itu kalau dari video yang tadi yang saya dapat, kelelahan akademik ini bisa disebabkan karena kesusahan tingkat kesulitan dari tugas sendiri, dan juga sama ini juga seperti kan perilaku ini ya, suka menunda tugas, dia harus mengerjakan tugasnya, dia malah pergi nongkrong sama temannya. Itu sih saya. Ada lagi? Silahkan. Menurut saya selain dengan tingkat kesulitan tugas, itu menurut saya burnout ini bisa disebabkan oleh kebanyakan belajar, jadi dia berfokus sama itu terus Kak. Jadi karena dia sudah berfokus sama itu terus yang kerja, jadi dia enak, dia mual, dia sudah jenuh, sudah tidak mau lagi sama itu. Oke, baik, betul sekali sudah yang disampaikan oleh Tani dan Nazwa. Itu sudah betul sekali. Nah, terus ada yang namanya dampak-dampak dari burnout akademik ini. Nah, kalau dari teman-teman, menurutnya teman-teman apa sih dampak dari burnout akademik ini? Kalau saya tentu saja stres sih. Ya. Jadi kayak malas melakukan hal lain. Ya, kalau saya selain stres dengan lelah, pasangan juga kurang lebih dia malas dengan lain, dan mungkin bisa lebih parahnya itu dia tidak mau ngapa-ngapain, maksudnya cuma mau istirahat dan mau apa ya, cuma mau memulihkan dirinya gitu, tidak mau ngapa-ngapain. Oke, baik. Ya, silakan. Ya.
ada beberapa dampaknya, itu seperti isolasi sosial atau menarik diri dari lingkungan sekitar. Terus juga rasa kesepian dan kurangnya dukungan sosial. Terus ada yang namanya pengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Terus ada juga gangguan hidup pribadi dan banyak lagi dampak-dampak yang akan dirasakan dari burnout akademik ini. Nah, terus dari teman-teman sendiri, apakah ada tips atau solusi untuk mencegah perilaku atau setidaknya meminimalisir perilaku burnout akademik ini? Silakan. Dari saya sendiri menghindari burnout mungkin tugas, misal kita set tugas mungkin saya dicatat lebih awal, tidak dibiarkan menumpuk kalau menumpuk tidak kan burnout karena memikirkan tugas yang terlalu banyak. Ini kalau dikerjakan lebih awal ya kan tidak akan menumpuk, jadi kayak masih punya waktu luang yang banyak. Mungkin juga kalau memang sudah mengalami burnout mungkin kayak dia bisa merefreshing pikirannya, ini bisa jalan-jalan atau apa-apa. Terima kasih. Betul yang dikatakan oleh Ain tadi, seperti mengerjakan tugas yang diberikan itu jauh sebelum deadline-nya. Terus di sini juga ada beberapa tips dari saya yang sudah saya rangkum. Jadi apakah teman-teman ingin mendengarkannya? Kalikan ke depannya teman-teman mau menerapkannya. Jadi kalau dari saya itu yang pertama, istirahatnya cukup supaya kita tidak terlalu lelah setelah belajar yang dengan waktu yang cukup panjang. Kita kan juga perlu yang namanya istirahat. Nah, terus ada yang kedua, atur prioritas. Jadi kita atur prioritasnya kita, tugas mana yang terlebih dahulu akan kita kerjakan. Mungkin bisa dimulai dari tugas yang lebih mudah atau yang lebih senang teman-teman kerjakan gitu. Nah, terus yang kemudian yang ketiga, manajemen waktu. Kita mengatur bagaimana sebisanya kita mengatur waktunya kita. Terus juga berbicara dengan orang lain. Nah, dengan berbicara dengan orang lain kita juga kan bisa mendapatkan yang namanya dukungan sosial. Terus self care, terus ada jeda juga. Terus ada namanya liburan seperti yang sudah dibilang sama Kak Ainun tadi, refreshing ya, supaya kita tidak terlalu terpikir dengan tugas-tugasnya kita. Terus juga renungkan motivasi. Nah, oke, itu saja dari saya. Nah, itu dia tadi mengenai pembahasan kita burnout akademik. Dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Tidak. Nah, sebelum kita mengakhiri proses konseling kita hari ini, ada baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya teman-teman kembali semangat lagi nanti setelah selesai melakukan konseling ini. Jadi saya punya ice breaking. Kita di sini menyanyikan topi saya bundar, tapi ada beberapa kata yang dihilangkan. Kata yang dihilangkannya itu saya dan bundar. Jadi kalau sudah kita sampai di bagian saya dan bundar, kita tetap bergerak, tapi mulutnya kita diam. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Kalau begitu kita mulai ya. 1, 2, 3. Topi. Topi. Kalau tidak bukan topi. Karena di sini kita sudah sesuai dengan kesepakatannya kita di awal tadi, yaitu 45 menit. Saya rasa di sini sudah cukup 45 menit. Nah, sebelum kita akhiri proses konseling ini, oh iya, saya mau tanyakan terlebih dahulu sama teman-teman terkait perasaannya teman-teman setelah mengikuti proses konseling ini. Ada yang ingin menyampaikan perasaannya? Saya Silakan. Oke, selama mengikuti proses konseling ini saya merasa senang karena saya jadi tahu bagaimana sih itu ciri-ciri dari burnout akademik. Saya jadi tahu burnout akademik itu apa, karena sebelumnya kan saya tidak tahu ada istilah burnout akademik ini.
dengan melakukan proses work ini saya jadi tahu. Oke, baik, terima kasih. Kami ada lagi? Silakan Desi. Betul dari yang dikatakan teman saya, selain mengetahui istilah baru, ternyata kejadian akademik itu pada akhirnya memang akademik. Kemudian juga saya tahu apa yang harus kita lakukan ketika mengalami burnout. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mengikuti proses konseling kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk itu, karena tadi kita memulainya dengan doa, ada baiknya kita menutup kegiatan kita pada hari ini juga dengan doa. Saya akan memimpin doanya. Berdoa dengan berdoa selesai. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.